Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Di sini saya akan menceritakan perjalanan saya ke Makassar untuk berziarah ke makam leluhur saya, terutama keturunan dari nenek saya, keluarga saya, ibu dan bapak saya. Nah, alhamdulillah semenjak saya bekerja di PT Equity World Future Semarang dan saya mendapat kesempatan untuk berziarah langsung ke Makassar, yaitu berziarah ke makam leluhur-leluhur dan nenek-nenek saya, keluarga dari bapak dan ibu saya. Dan alhamdulillah setelah saya sampai di Makassar, saya langsung ditujukan keluarga ke nenek saya, yaitu nenek yang langsung anak turunan keempat dari kakek tertua saya, dan langsung menuju ke rumahnya karena dari beberapa bersaudara alhamdulillah tinggal beliau yang masih sehat sampai sekarang, dan langsung menuju ke rumahnya dengan kakek saya atas nama Wajudin. Nah, itu adalah salah satu anak dari keturunan keempat dari kakek buyut saya, nenek Wajudin. Dan di situ dia menjelaskan mulai dari silsilah keluarga hingga tempat-tempat di mana makam-makam keluarga yang langsung dari keturunan saya. Mulai dari tempatnya itu sangat jauh dan terpisah-pisah dari beberapa kota di Sulawesi Selatan, mulai dari Makassar ke Sopeng dan terus ke Bone. Nah, dari beberapa yang ditunjukkan oleh kakek saya, dan alhamdulillah semuanya sudah dapat alamat dari kakek saya setelah panjang cerita, mulai dari menceritakan keturunan dan nenek-nenek saya, asal mulanya dari mana, dan punya kesempatan langsung berangkat lagi ke Sopeng dan Bone. Dan ke Sopeng ke Bone itu menempuh jarak dari Makassar ke tempat nenek saya tadi, yaitu Wajudin, itu sekitar kurang lebih 4-5 jam nyampai di Sopeng lalu terus ke Bone. Dan karena saya baru nyampai di Makassar kurang lebih sampainya malam, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah kita ya. Dan besok paginya saya langsung diarahkan dengan kakek saya langsung ke makam para pejuang Makassar dulu atau Sulawesi Selatan, yaitu di makam Sultan Hasanuddin. Kebetulan di makam-makam para pahlawan dekat dari rumah kakek saya tadi, yaitu Wajudin. Nah, jadi langsung ke makam pahlawan di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar. Saya langsung, kebetulan dari makam Sultan Hasanuddin tidak jauh persis makam-makam pahlawan para pejuang Indonesia, dan salah satunya di situ ada kakek saya yang dimakamkan di situ karena dia adalah salah satu pejuang Indonesia dulu waktu di Makassar. Dan nenek saya itu adalah nenek dari kakek saya, yaitu Wajudin, nenek dari kakek Wajudin saya. Jadi kalau saya langsung turunan ke-6 kalau nggak salah ya, ke-6, namanya itu adalah kakek Masalarang. Ya. Jadi di situ saya alhamdulillah ditemani kakek saya langsung, Wajudin, untuk pergi ke makamnya untuk berziarah. Dan dia kakek saya Masalarang ini adalah salah satu tentara dulu yang pejuang, dan dulu adalah yang pada waktu itu
bentrok di tahun sekitar 63, itu tepatnya di Kerung-Kerung, daerahnya masih di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar. Daerah Kerung-Kerung dulu masih kacaunya Kerung-Kerung, dan beliau masih sempat bertahan hidup dulu di Kerung-Kerung, dan meninggalnya setelah perang kedua lagi, kacau lagi di Kerung-Kerung, dan di situ adalah tahun 63. Nah, setelah itu ini kakek saya Mas Larang ini yang membantu kakek saya Wajudin dulu, yang masuk dalam TNI, yang langsung di pelatihannya langsung di Jawa Tengah, yaitu di daerah Magelang, yang membantu kakek saya Wajudin hingga bisa jadi tentara. Dan alhamdulillah setelah saya dan kakek saya berziarah dari kakek saya tadi, yaitu kakek Mas Larang di makam pahlawan Sulawesi Selatan, nggak jauh dari situ kebetulan ada masjid tertua di Sulawesi Selatan, yaitu letaknya di Jalan Syekh Yusuf, dan namanya Masjid Tua Katangka. Nah, jadi masjid ini didirikan oleh Sultan Alauddin dan berdiri dari tahun 1603. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sekarang mungkin cukup lama ya. Nah, alhamdulillah kita untuk mampir sejenak untuk melakukan istirahat sekalian sholat asar di Masjid Tua Sulawesi Selatan. Jadi kebetulan dan akhirnya setelah melakukan istirahat dan sholat di Masjid Tua Katangka ini di Jalan Syekh Yusuf, di belakang itu terdapat banyak makam-makam lagi. Salah satunya makam-makam pahlawan atau makam-makam kerajaan Goa, dan salah satunya makam pahlawan yang dari Sulawesi Selatan, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, di belakang ini banyak makam-makam dari kerajaan Goa, mulai dari kerajaan Goa ke pertama hingga ke terakhir saya lihat yang ke-13, dan semuanya makamnya di situ tersusun dan terbangun sangat megah ya kalau saya lihat. Cuma ya ada satu kendalanya, karena kita nggak bisa masuk ke dalam makam tersebut, hanya bisa di luar. Sebenarnya bisa, cuma karena waktu itu ada genangan air. Nah, jadi yang uniknya dari makam ini adalah dari informasi dari masyarakat, informasi dari penjaga makamnya, biasanya ini makamnya dibangun dari putih telur ya, putih telur. Jadi direkatkan hanya dengan putih telur. Dan ini semuanya makam-makam Raja Goa, dari Raja Goa pertama hingga ke-13 saya lihat. Dan di salah satunya ini ada makam dari Guru Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf ini adalah yang menyebar agama Muslim, yaitu di daerah kawasan Sulawesi Selatan, terutama di daerah Kerung-Kerung, daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah Syekh Yusuf yang menyebar dan mengajar untuk orang-orang itu menyebar agama Muslim ya, seperti biasanya. Dan ini adalah salah satu makamnya ada di sini, dan gurunya ada makam di sini. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ya, karena ya kendalanya seperti itu tadi ya, karena masih digenangin oleh air karena semalam habis hujan. Nah, dan setelah itu kita lanjut lagi ke makam Sultan Hasanuddin. Nah, di samping ini ada beberapa makam kerajaan Goa. Kerajaan Goa, mulai dari kerajaan Goa yang ke-13 sampai ke 16 itu ada di sini, tepatnya dimakamkan di samping Raja Sultan Hasanuddin. Nah, jadi yang membedakan
makamnya di sini adalah, kalau dari segi makamnya mungkin sama ya, tapi yang berbeda ada di ujung makam Sultan Hasanuddin atau di pucuknya ya, kayak biasanya dibilang apa ya, di atas rumah itu di pucuknya ada slogannya itu patung ayam jago ya, ayam jago. Nah, di ujung makam itu ada patung ayam jago. Nah, itu yang membedakan adalah dari makam kerajaan Goa dengan Sultan Hasanuddin. Tapi daerahnya masih sama, daerah pemakamannya masih sama di daerah Jalan Syekh Yusuf juga. Dan alhamdulillah setelah ini adalah hari kedua saya di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Setelah saya berkunjung dari makam pahlawan, Masjid Tertua Katangka Sulawesi Selatan, terus makam Syekh Yusuf, Kerajaan Goa dan Sultan Hasanuddin, tepat sholat maghrib, menjelang maghrib saya nyampe di kakek saya tadi dan minta arahan lagi, doa restu lagi kepada kakek saya agar saya melanjutkan perjalanan menuju ke Sopeng bisa dilancarkan. Untuk apa? Untuk kembali sejarah ke makam leluhur saya, nenek atau kakek buyut saya dari bapak dan ibu. Dan perjalanannya itu kita perjalanan menempuh kurang lebih 4-5 jam ya, yang bikin serunya itu dalam perjalanan view-nya, alamnya sangat indah ya, karena di sana masih sangat alami ya. Nah, jadi kita berangkat dari Makassar itu startnya mulai dari jam 7 malam, dan kita saya nyampai di tujuannya itu di Sopeng, yaitu tanah kelahiran ibu saya dan makam-makam kakek dan nenek saya di daerah Sopeng. Itu nyampainya jam 12 malam hingga jam 1 malam, kurang lebih jam 1 malam. Dan setelah sampai di sana, saya sudah ditunggu oleh tante saya yang langsung dari anak saudara sepupu satu kali ya, kalau sebutan kami dari Sulawesi Selatan, yaitu tante saya. Dan di situ saya langsung istirahat. Kita sampainya kurang lebih jam 1 malam dan langsung istirahat. Setelah tiba dan nginap semalam, paginya saya mau langsung ziarah ke makam nenek saya. Kebetulan letaknya nggak jauh dari rumah tante saya tadi yang namanya Haji Haniati ya. Cuaca kurang mendukung pada waktu itu, jadi 1 hari full itu nggak bisa untuk keluar karena hujannya sangat lebat. Karena yang bikin, mungkin bisa aja sih karena mungkin pakai payung atau pakai apa, mungkin bisa diusahakan. Hanya perjalanan karena ini di desa, jadi perjalanannya itu sangat susah. Dan jalannya di sana masih tidak seperti jalan biasanya yang mungkin sudah diaspal atau masih dalam keadaan lumpur. Jadi kalau kerikil mungkin motor aja bisa lewat, tapi karena lumpur dan hujan, jadi jalannya itu licin ya, jadi nggak bisa ditempuh. Akhirnya kita menunggu lagi untuk 1 hari. Pas hari ketiga di Sopeng, alhamdulillah cuacanya sudah cerah dan saya langsung ke makamnya. Kurang lebih perjalanannya dari rumah itu nggak jauh ya, karena ini adalah makam dari bapak dari tante saya tadi, Haniati, yaitu adalah saudara dari ibu dari mama saya ya, atau saudara dari kakek saya tadi yang si Wajudin. Dan makamnya adalah di belakang, nggak jauh dari rumah tante saya tadi. Nah, ini adalah makam. Nah, perjalanannya kita lewat kebun-kebun dan di situ pun tanahnya masih basah, jadi sangat lengket. Jadi kita nggak pakai alas kaki perjalanan ke makam ini. Nah,
Ini adalah makam dari nenek saya atau saudara dari ibu mama saya. Namanya adalah Lahari dan Naya. Nah, itu adalah kakek nenek saudara dari nenek perempuan saya. Nah, alhamdulillah setelah saya ziarah, kirimkan doa Al-Fatihah, ya, beri keselamatan dunia dan akhirat, saya langsung kembali lagi dan berangkat ke makam tujuan kakek saya lagi. Nah, jadi perjalanan makam yang satu ini sangat jauh ya dari tempat saya atau di rumah tante saya ini, kurang lebih perjalanannya itu mau 1 jam. Sebenarnya enggak jauh, karena yang bikin jauh itu adalah jalannya yang kurang bagus ya di sana, karena masih basah dan masih sangat licin. Akhirnya kita nunggu sehari lagi dan keluarga di sana melarang. Karena apa? Karena sampai di sana tibanya sore. Karena kendaraan yang kita pakai tidak memadai karena lampunya itu nggak ada ya. Jadi kita nunggu besok di hari yang cerah aja, karena perjalanannya juga masih basah. Nah, akhirnya setelah ke hari keempat kita lanjut lagi. Start itu mulai dari jam 10, karena di sana aktivitas orang-orang di sana adalah petani ya, terutama berkebun. Jadi waktu mereka pagi itu mereka isi dengan berkebun, karena saya nggak mau mengganggu aktivitas mereka mencari rezeki. Saya nunggu di mana waktu mereka bisa aja. Sebenarnya mereka bisa ngantarin ya, cuma aku karena itu sudah aktivitas mereka mencari rezeki buat mereka, ya nggak apa-apa saya nunggu mereka. Dan akhirnya mereka selesainya tuh jam istirahat pulang dari berkebun tadi itu jam 12. Setelah melakukan istirahat, sholat zuhur, kita langsung bergegas pergi. Ya, berangkat ke makam selanjutnya, yaitu makamnya adalah makam Kawaru. Ya, jadi Hali Kawaru ini adalah bapak dari makam nenek saya tadi, yang langsung turunan ketiga dan kedua kakek saya dan nenek saya. Nah, dalam perjalanan ini kita hanya bisa naik motor ya, karena nggak bisa dilewatin oleh mobil. Ya, kebetulan di rumah tante saya itu ada banyak macam motor ya, ada 3 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau motor yang biasa yang kita pakai itu seperti motor bebek biasa ya. Nah, itu biasanya sering kendalanya karena perjalanannya itu licin dan lampunya itu tidak memadai karena mati. Akhirnya kita pakai motor trail waktu itu. Jadi pakai motor trail pun itu masih susah ya, karena kita nggak tahu jalur di situ. Dan kita selalu diarahin untuk ikut dari belakang. Nah, perjalanan ini kurang lebih 1 jam ya, di selama perjalanan ke makam itu ya kita sambil menikmati, sambil melihat orang-orang berkebun di sekitar, pemandangan ya. Di daerah di sini tuh masih sangat dingin karena daerah perkebunan. Nah, setelah sampai ke tujuan, ke makam, kita mampir ke rumah yaitu dan nenek saya juga, dan dia yang menghantarkan kami ke makamnya. Jadi setelah sampai rumah itu saya pikir makamnya sudah sampai, kita sudah sampai di makam, atau motor itu bisa sampai di makam, dan ternyata tidak. Kita masih menempuh perjalanan lagi lewat perkebunan, lewat pegunungan, itu dengan jalan kaki dan tanpa alas kaki. Kenapa? Karena nggak disarankan pakai alas kaki karena itu sangat licin.
Jadi kita untuk nggak pakai alas kaki. Nah, setelah 1 jam perjalanan tadi dari rumah tante saya sampai ke rumah lagi menuju ke makam, dari rumah itu berjalan lagi kurang lebih mau 1 jam lagi. Itu naik gunung lewatin perkebunan. Jadi makamnya itu sangat jauh dari pemukiman warga. Nah, jadi berjalan lagi lewat perkebunan, naik gunung, turun gunung, ya sambil menikmati alam di sekitar sih, ya memang terbayarkan, Hanya yang dalam kepikiran saya, kok makamnya ini jauh dari pemukiman gitu. Gimana pada saat waktu itu keluarga orang di sini mengantarkan mayat-mayat atau jenazah-jenazah ini ke makam ini, kan jauh, dan juga naik gunung, turun gunung. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Dan alhamdulillah dan sangat bersyukurnya bagi saya, kenapa? Karena seumur hidupku itu saya belum pernah ke makam nenek saya ini. Jadi yang langsung turunan kedua setelah kakek buyut saya itu yang namanya almarhum Latok Baja. Anak dari Latok Baja ini ada kurang lebih 7 atau 7 orang, dan di bawah 6 orang ini, 7 orang tadi ini namanya adalah Sirek Maipa, dan Sirek Maipa ini adalah turunan pertama dari Latok Baja, dan sangat bersyukurnya saya bisa ke makamnya langsung. Ya terus terang ya, seumur hidup saya itu belum pernah ke sini atau melihat langsung makam nenek kakek buyut saya. Ya karena, dan sangat berterima kasih juga kepada atasan saya yang di kantor PT Equity World Future yang memberikan kesempatan saya, fasilitas ke saya untuk berziarah langsung ke makam nenek buyut saya di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah sekali saya bisa langsung ketemu keluarga-keluarga saya di sana yang dulunya tidak pernah ketemu, semuanya saya ketemu. Dan saya sampai di makam turunan kedua, saya ada isyarat dari nenek saya yang masih hidup, yang tinggalnya di Palu, Sulawesi Tengah. Dia kasih isyarat ke saya, pada saat nanti kamu ziarah kepada nenek yang nomor 1 yang langsung Latok Baja, isyaratnya adalah kirim doa Al-Fatihah dan sekalian doa keselamatan, ya. Terus yang parahnya itu, anehnya itu, kita ada isyarat bawa kain kafan kurang lebih 2 meter, dan itu caranya adalah dibungkuskan ke batu nisannya. Nah itu sebenarnya dibungkusnya di kakek saya yang pertama itu Latok Baja tadi, karena berhubung ke makam Latok Baja lebih jauh lagi ke dalam, dan itu keluarga nggak membolehkan. Karena apa? Itu sangat jauh dan waktunya juga sudah mau hampir sore, dan perjalanannya itu sangat jauh lagi berjalan. Dan mereka itu mikirnya terjadi apa-apa, takut terjadi apa-apa, karena sangat di atas gunung lagi dan pemukiman sangat jauh dari situ. Jadi isyarat dari nenek saya tadi yang di Palu, katanya langsung ke nenek saya yang makam nenek saya yang Kawaru tadi. Nah di situ saya coba, setelah sambil saya salawat, sambil saya kirimkan doa keselamatan. Setelah kirimkan doa keselamatan, ya, dan saya juga membacakan tahlil, saya langsung bungkus ke nisan nenek saya. Ya, saya kurang tahu itu untuk apa, cuma katanya ya kalau dari nenek saya adalah biar ada, karena saya belum pernah ke sana, biar saya ada sumber mata kepada nenek saya yang belum pernah ketemu, bahkan nggak pernah tahu sejarah dari mereka, dan saya harus lakukan itu. Ya udah, saya lakukan. Setelah saya bungkuskan kafan kurang lebih 2 meter di batu nisan saya. Sebenarnya makam di situ banyak. Nah itu adalah makam-makam yang keturunan langsung dari Hapi Kawaru tadi atau nenek saya, dan di situ
Isarannya adalah yang paling tertua, dan paling tertua adalah dia. Nah, di situ semuanya keturunan keluarganya, dan kirimkan doa kepada semua keluarganya. Dan setelah itu kita kembali lagi. Ya, kenapa? Sebenarnya tujuan kita masih ada, yaitu ke makam Latok Baja. Yang Latok Baja ini adalah kakek buyut yang langsung anak pertama, yang kakek buyut saya. Karena ya itu tadi ya, sarannya mereka nggak izinin karena sangat jauh. Kita nggak mau ambil resiko juga karena musimnya juga tidak mendukung, karena pada waktu itu musim hujan ya, dan takutnya perjalanan ke sana itu dan arahnya ke sana kita harus ditemani keluarga juga, masih tetap nggak diizinin. Ya udah, nggak apa-apa, nanti insya Allah atau ada rezeki lagi saya bisa kesempatan lagi untuk berziarah langsung ke makam nenek saya, yaitu Latok Baja. Jadi yang bikin penasaran saya sampai sekarang adalah si makam nenek saya Latok Baja. Kenapa? Karena kenapa makamnya itu jauh dari pemukiman desa, dan kenapa juga makamnya harus di gunung seperti itu. Kan banyak yang bisa dimakamkan macam di pemakaman ini kan bisa, kenapa harus ini? Nah, itu adalah yang buat penasaran saya sampai saat ini. Dan insya Allah ada rezeki lagi dan ada kesempatan lagi, masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan kembali jalan lagi dan eksplor lagi perjalanan saya untuk ziarah ke makam-makam keluarga saya, nenek buyut saya, kakek nenek saya, dan makam-makam pahlawan, tempat-tempat bersejarah di Sulawesi Selatan, dan saya akan jalani ya sampai ketemu lagi. Nah, oh iya, jadi caranya kenapa saya ziarahnya kok di Sulawesi Selatan ya, karena saya adalah dari nenek saya, karena memang dari Sulawesi Selatan. Saya dari Palu tapi saya kelahiran Sulawesi Selatan dan keluarga kakek nenek saya di Sulawesi Selatan. Jadi tugas saya adalah untuk mengeksplor makam-makam keluarga saya, pahlawan-pahlawan yang bersejarah di Sulawesi Selatan. Saya akan telusuri. Jadi kenapa saya berziarah ke makam, ke kakek nenek saya, ke makam-makam pahlawan? Karena apa? Yang pertama, kalau bukan dari kakek nenek saya, mungkin saya nggak ada ya. Atau kenapa saya ke makam-makam pahlawan? Kenapa? Karena kalau bukan para pejuang, mungkin kita nggak merdeka ya. Jadi sangat-sangat apa ya, mereka sangat-sangat luar biasa lah kalau menurut saya. Karena ya salah satunya ya tadi, kalau bukan nenek saya, kalau bukan kakek saya, mungkin saya nggak ada, dan mungkin saya nggak bisa menikmati yang namanya dunia. Dan kenapa juga para pahlawan saya ziarah, kenapa saya kirimkan doa, kenapa ya, itu dalam bentuk ucapan terima kasih, syukur dan terima kasih kepada mereka. Karena kalau bukan mereka, kita nggak ada. Jadi ini adalah mudah-mudahan bisa jadi contoh buat kalian semua, buat saudara-saudara semua, terutama dari saya sendiri, keluarga saya sendiri, yaitu Rahmat Effendi, biar bisa jadi contoh ya kepada kalian semua dan saudara-saudaraku semua, biar bisa jadi contoh bahwasannya kita terlahir ini karena siapa dan dari siapa. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.